Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tammul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-musbitin. Allahumma salli ala al-fatih miftahil hujub wal kushuf wal shuhud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah berkumpul bersama-sama di Nagari Citanam, Jorong, Tanah Lunggo, Unggo. Oh, Unggo itu kan Tetengge ya. Alhamdulillah, Nabi itu pernah bersabda, ada dua nikmat orang yang sering lalai dan lupa. Ni'matani maghbuwatani katsirun minan nas as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang orang sering lalai, yaitu waktu lapang dan yang kedua adalah kesehatan. Orang nyaris memahami itu bukan nikmat. Waktu diberikan oleh Allah sangat luas, tapi kita tidak pergunakan. Lalu kesehatan Allah berikan, tapi kita tidak syukuri. Kapan waktu lapang itu menjadi terasa? Ketika sudah mulai sempit, tidak ada waktu lagi. Sibuk, nggak tahu sibuk dengan siapa. Tapi sebaik-baik orang yang sibuk itu adalah dialah yang masyghulun billah, orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kesibukan kita bukan kepada selain Allah, nah itulah orang yang tidak mensyukur nikmat waktu lapang itu. Kemudian kesehatan, jika Allah berikan kesehatan, kita sering lupa bahwa itu adalah anugerah terbesar. Anugerah terbesar. Apa buktinya? Coba bapak-bapak ini atau ibu-ibu yang pakai kacamata ada? Hei, mengapa pakai kacamata? Gagah-gagahan atau gaya-gayaan? Enggak kan? Karena pancalianlah mulai kurang. Adonan katarak bagai, lai bisa mencalian? Enggak, ujung-ujungnya apa? Operasi. Ternyata setelah operasi itu nampak sadanya. Nampak sadanya. Artinya apa? Kesehatan itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak selalu nikmat Allah itu UUD atau UUD. UUD. Nah, kalau tanya ke Pak Dewan, undang-undang beceknya. Tapi UUD yang kita maksud itu ujung-ujungnya duit. Tidak selalu itu. Dan tak semuanya bisa diukur dengan duit.
Walaupun orang Inggris mengecen do it. Dewa wak sambung sih do it. Ini keceknya do it. Kalau dewa do it. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kepada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, kita dianjurkan selalu berselawat kepada sang baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan beliaulah yang kita ikutin. Cara beliaulah yang kita contoh. Karena beliaulah kita bisa menyembah Allah. Kita kenal dengan Allah. Bagaimana tata cara melakukan ibadah kepada Allah. Itu karena Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selalu berselawat kepada beliau. Dan kita mesti utarakan rasa bahagia kita, rasa kerinduan kita bahwa kita sekarang sedang berada di bulan Maulid. Ini tanggal berapa Rabiul Awal, Bu? Tanggal berapa Rabiul Awal, Pak? Hah? 3. Baru masuk tanggal 3 Rabiul Awal. Maka ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang perlu kita kedepankan itu adalah kita bergembira. Ada di situ namanya farhan. Maka ada istilah farhan bin Nabi. Dia bahagia dengan kedatangan dan kehadirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang yang bahagia dengan kehadirannya Nabi, bahagia itu dapat syafaat. Dapat syafaat. Saya tahu Abu Lahab. Abu Lahab itu tampaknya di mana? Tampaknya di neraka itu Abu Lahab. Tapi dia pernah bahagia dengan kehadiran Muhammad bin Abdullah. Ini senang dengan kehadiran Muhammad bin Abdullah. Tapi dia tidak beriman dengan Muhammad Nabiullah wa Rasulullah. Bahagia farhan mereka dengan kelahirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga bahagian dari syafaat. Diringankan azabnya di hari lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada guru-guru kita, buya-buya kita, mursyid-mursyid kita yang hadir membersamai kita. Ada buya atau yang kita kenal dengan Pak Siwang, ada Buya Kasril, ada Buya Ahmad. Alhamdulillah membersamai kita malam ini. Kemudian kita juga dibersamai oleh Pak Dewan kita. Kemudian ada Wali Negari, ada Pak Jorong, dan kita yang hadir di sini. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, orang yang paling pelit itu orang yang ketika disebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak berselawat kepadanya. Maka mulai dari kini ketika disebut nama Sayyidina Muhammad, awak baca sallallahu alaihi wasallam. Awak ngikut Nabi atau enggak? Ngikut. Maka apapun yang kita kerjakan itu mesti mengikut kepada Sayyidina Rasulullah. Pasti itu. Kita ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu zahir batin.
Zahir batin ikutin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badek lambuk mana menangan nama Nabi. Pilih na orang suka. Nabi itu tidak butuh duit. Nabi itu tidak butuh duit. Dan sebenarnya Nabi tidak lo butuh selawat awak. Yang butuh selawat awak, yang butuh itu awak berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak yang butuh, kita membutuhkan syafaatnya. Kalau ndak dek beliau, ndak akan pulang awak ke kampung halaman. Maka apapun yang kita lakukan zahir batin mesti mengikuti Rasul. Diikutin Nabi secara syariat, diikutin Nabi secara tariqat, diikutin Nabi secara hakikat, diikutin Nabi secara ma'rifat. Jadi yang kita lakukan semuanya itu adalah ngikutin Rasulullah. Sambayang ngikut Nabi enggak? Awak bisa sambayang itu karena ada Nabi yang mencontohkan. Cuma ngikut Nabi. Bermasyarakat ikut Nabi. Apa saja yang dilakukan ngikutin Nabi. Karena Nabi itu contoh suri teladan. Maka jangan sampai ada yang memahami bahwa ada kelompok thariqah dia tidak ngikut Nabi. Entar dulu. Entar dulu. Kadang kan orang hanya memahami sepihak-sepihak saja. Yang ngikutin Nabi itu khusus yang panjang jenggot saja. Yang sarawa jingkerang saja. Itu buya-buya kita nan duduk setiap hari berzikir kepada Allah tuh ngikut Nabi itu enggak? Nah, makanya di situ kita cek. Ikut Nabi itu adonan zahir, adonan batin. Nan zahirnya anan tampak. Anan tampak perilaku. Bah perilaku Nabi. Perilaku Nabi itu bah. Perilaku Nabi itu selalu terpuji. Perilaku Nabi itu terpuji dan dia menjadi contoh. Makanya dia menjadi suri teladan. Nan tua dihormati, nan ketek disayangi, nan samo kadang dibawa bakawan. Ndak samo kadang diajak bertinju. Ada enggak Nabi mengajarkan saling dengki? Enggak. Ada Nabi mengajarkan saling sakit hati? Enggak. Ada Nabi mengajarkan saling bingi? Bingi itu bahasa kampung tu sekolah bingi lah bahasa enak. Bingi tu. Iri. Ada Nabi mengajarkan sakit-sakitan hati? Ada Nabi mengajarkan enggak bersapu-sapuan? Ada Nabi majan panuku, panuku ni bahasa Siko tu. Biar, wak keluar lah bahasa kampung panuku. Dah ada Nabi tidak ada yang mengajarkan begitu. Nabi itu majan sadonya nan elok-elok saja. Ndak buluh dangki ke orang. Kok mengecek orang jangan sampai tersinggung. Aleh, tak boleh sakit-sakitan hati. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kau indah awak kan lebih pada itu. Namanya kecil orang awak tersinggung lebih bak kanai. Tersinggung lebih bak kanai. Itu mau nak disapu-sapunya orang sampai mati tu. Atau nampak dari jauh sudah mengerutuk hati. Adakah Nabi mencontohkan seperti itu? Tidak. Itu kerajuan jo.
Ndak, mak-mak dan apa-apa sikon ndak ada nang ngajuan tu. Karena sadonyo umat Nabi. Kalau ada nama ngarajo model itu, mulai dari kini taubat. Kalau ndak bikin surat pengunduran diri jadi umat Nabi. Gunonyo bahasa yang tadi itu ale tambahnya celai gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Tu tambahlah celai sekali lancang kaujian saumuidi orang tak percaya. Itu kalamnya kan keren-keren itu. Tapi tahu ndak itu dampaknya? Itu lebih Tuhan pula orang tu daripada Tuhan itu. Allah saja Maha Pengampun. Apapun bentuk dosa kalau minta ampun, Allah ampuni. Iko awak kadang salah sakit teknya, umur bertahun-tahun tak bersapuan. Apalagi kalau ada orang surau murid itu, Kalau ada berhenti suka surau. Awak ke surau itu peluan hati. Peluan hati. Berasihan hati. Jadi bukti hati berasih itu nampak di tengah-tengah masyarakatku. Nampak. Jadi Nabi itu ngajarkan kalau kamu bertengkar jangan sampai 3 hari. Sebelum 3 hari pelok cepet. Minta maaf. Karena ada orang agensi, aden lo minta maaf lo, alun gak? Kan nafsiyah juga tuh. Ego. Coba tanya cek. Tuangnya bertahan tidak memaafkan orang. Untuangnya bu? Ada untuangnya enggak? Paling yang tiap soboknya menyesak saja tuang tadi kan? Enggak menyesal tuh. Hati-hati orang-orang muda itu bisa ujungnya sakit jantung tuh. Kamu lah gara-gara orang enggak ke surau kan? Itu namanya beribadah agak ada orang namanya. Siko enggak ada bentuk tu nak. Enggak, buktinya kan hadir saudara. Risiko tidak ada orang yang bersakitan hati. Karena di sini semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Nabi itu. Tidak ada Nabi tidak bersapuan. Bahkan musuhnya sendiri, musuhnya surang, orang-orang kafir Quraisy yang acok mencelakakan Nabi, dan bahkan acok meludahan Nabi jalan. Lupa orang tu meludahan sehari, tak kajui Nabi. Banyak ada orang meludahan nak lewat sekolah je. Ternyatanya sakit. Nabi lo dulu nak datang menyengok. Kalau awak ada ludahan orang, Pak? Pak, Bu? Pak, kalau awak ada ludahan orang, Pak? Itu masalahnya maka apa nak jadi Nabi. Itu. Menceleleng sebaru, dicalik di pajangan, sakit nyati ni. Heran, Pak. Coba perhatian. Padahal Nabi tidak mengajarkan yang begitu. Maka kalau ada orang model itu perlu dipeloan. Dipeloan. Banyak contoh sebetulnya bab zahir itu. Zahir ibadah dicontohkan pula oleh Nabi. Nabi semuanya contohkan oleh Nabi. Cara sembahyang dan batu dicontohkan oleh Nabi. Maka contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi itu sampai ke kita. Kalau bahasa orang kininya Bu, namanya ada CCTV Nabi. Nggak pernah Bu cari CCTV Nabi? Alun, tu baca cara sembahyang selama kau? Baca roh ibadah selama kau nak cari CCTV Nabi? Baca rohnya? Nah, tuh. CCTV Nabi itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau sembahyang, kalau ibadah ditanya orang, baca rohnya cari contohnya ke ulama.
Ba'a caro sembahyang nan batu, ba'a caro beribadah nan batu. Nah, para ulama pewaris Nabi itu, itulah yang menjadi CCTV-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ya, dalam konteks syariat, dalam tempat yang nampak, perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh Nabi semuanya adalah perilaku mahmudah, perilaku terpuji, bukan perilaku yang mazmumah. Tidak perilaku yang meresahkan orang. Berkatanya jujur, berkata benar, indak ngode orang munafik doh. Papek di luar, pancuang di dalam. Lain di mulut, lain di hati. Atau bahasa lainnya manis di bibir. Nggak ada. Gunanya bermanis-manis bibir itu. Cak-ica cik orang. Cak-ica elok. Saya lah orang kalau cak-ica elok paniknya mah. Besok-besok salah. Besok-besok. Biasa-biasa. Kemudian Nabi itu mengajarkan, jangan kita sampai menjadi orang munafik. Indikator munafik itu disampaikan Nabi apa? Kalau mengecek baduto. Kalau mengecek baduto. Kalau berjanji, janji mungkin dipercaya, khianat. Itu indikator 3 orang munafik. Ada nak nanti go tu dewa? Dia jangan caliak ke orang kawak saya caliak, ada tak? Kalau ada, itu nang kedipeloan. Itu nang kedipeloan. Nama meloknya itu ada contoh. Nah contohnya dari mana? Contoh mulai dari guru-guru dikasih contoh, orang tua ngasih contoh ke anak-anak, datuk nenek mama ngasih contoh ke manakan, Pak Bupati ngasih contoh ke masyarakat, Pak Dewan ngasih contoh ke ada ngasih contoh lain, ngasih contoh lain, insya Allah. Itu yang keripeloan. Jadi ndak orang nak calik sih, adoan kawak tu. Dan satu hal lagi, kita nan hadir di siko, ada nan merasa aman dari kemunafikan. Ada awak nan aman dari kemunafikan tak? Babu, nan ndak basoro tu aman dari kemunafikan. Kata Nabi, man amina minal munafik fahuwal munafik. Orang nan merasa aman dari kemunafikan, hanyalah orang munafik tu. Tak dong. Makanya kita harus selalu berwaspada. Kata Bang Napi ya kecil dulu. Waspadalah, waspadalah. Waspada jangan sampai jadi orang munafik. Itu yang diingatkan oleh Nabi. Mulai pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan nanti kecil itu tidak diamalkan. Itu secara zahir. Nah sekarang masuk kepada kita dalam konteks kedua. Secara thariqah, tarekat. Tarekat itu ngikut Nabi enggak? Pak, Bu, tarekat itu ngikut Nabi enggak? Iya mana? Yang dikuinya. Kan ada orang ngecian mengapa tarekat-tarekat benar. Ada orang untuk itu kan. Tidak ada dia ajarnya di Nabi terus. Tarekat itu artinya jalan. Jalan kama. Kata nalunggua. Yuk. Jalan. Jalan kama, jalan ke Allah.
Jalan mendekat kepada Rasulullah. Yang diajar di orang tarekat tuh, ada enggak diajar di orang tarekat bersakitan-sakitan hati? Enggak. Ada enggak diajar di orang tarekat itu mencikarai orang? Enggak. Anan diajar. Nan elok-elok, anan elok-elok tuh Anan elok-elok tuh nan diajar. Zikir. Zikir tuh ingat Allah. Ikut nan diajar di orang-orang tarekat. Ada enggak orang tarekat tu majar enggak usah lah sembahyang lain? Ada? Enggak ada. Semuanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang tarekat itu nampak tamunya kerajaan yang pertamanya kerajaan taubat, barasihan hati, barasihan muncuang nan nacok mencekore orang, muncuang mencerabiah. Mencerabiah siko. Sangko ko bahasa ambo saya mencerabiah. Dialek saya yang beda. Itu di peloan. Kolbu nambah penyakit. Kalau ada kolbu nambah penyakit, hati nambah punya penyakit, itu dan peluan pertama dulu di orang-orang tarekat kok. Kita mulai dari dangki tadi itu. Ada ria. Ada enggak orang tarekat ku rianya? Aden go lah ulama zikir. Ya kan? Kalian kurang ya orang zikir. Kalau nak nampak orang nak nampak kusuk dong. Kalau lah ada orang lain, pakai perangko kilat khusus. Tidak ada orang tarekat itu. Orang tarekat makin surangnya, makin khusyuknya di Tuhan. Awak kan makin surang, makin ada kesempatan untuk bikin maksiat. Orang nak mencari ada cik, kan? Orang lebih takut dicali orang daripada dicali Allah. Ada orang nak calian tu je kan. Padahalnya orang tu. Nah, kalau ada nomor itu nanti tu peloan. Alai, ujub. Merasa awak nan santiang. Awak nan hebat. Kalau tiba di surau, awak nan lah berzikir, awak nan lah senior, awak nan lah jadi khalifah. Sampai awak lah nan jadi mursid. Tapi kalau awak di siko tak ada nomor itu. Nah, itu peloan. Jadi satu hal, bertarekat itu mesti dia menjadi atau bisa menundukkan ego, menundukkan nafsiyahnya. Nabi itu kan diajarkan bagaimana menundukkan ego. Ada nak Nabi ego? Ada nak Nabi sombong? Tu awak ikut Isya? Ikut Nabi. Nabi nak ada sombong, tu awak sombong. Nabi nak ada ria, tu awak ria. Nabi nak ada hasad, tu awak hasad. Nabi nak ada sakit hati, tu awak penyakit hati. Pertanyaannya, awak ikut Nabi apa ikut syaitan? Ikut syaitan. Taubat tu bu. Tak boleh. Itu yang harus cek. Itu yang harus peloan. Yo ikut Nabi waktu indah. Itu untuk memeloan hati dan sakit tadi itu tuh. Kalau yo hati sakit, kawan kan kadang nyu nak tahu hatinya sakit doh. Yang ada kecilnya. Alo Ustaz mengaji. Awaknya singgung-singgung saja. Awak disinggung, masa mengaji nyinggung-nyinggung orang? Kalau itu, pulang salah. Ngaji itu untuk kan untuk meloan diri nak. Kalau tersinggung berarti sakit itu. Kalau sakit, ya kerjaan. Cari ubeknya. Cari ubeknya.
Tanya ke Pak Siwang, tanya ke Buya Ahmad. Barangkali makan ubeknya sehari je. Kecek Buya makannya sekali saja. Allah, tapi tidak berhenti je. Nah itu tuh. Wak cek. Lah. Jadi kita ingatkan pengajian itu untuk perbaikan. Nanda tahu bisa jadi tahu. Kan orang kadang masuk tarekat, sudah masuk tarikatnya, keceknya. Alo pengajaran Pak Siwang tuh, batu. Sajak barajanya Pak Siwang pun tak kusuk sembahyang wak lece. Kira-kira saya nan salah tu, Bu? Pak Siwang nan salah atau awak nan salah? Atau malah itu bukti pengajaran Pak Siwang tu batu. Nan salah mau ke ibu nak tahu ibu kusuk sembahyang. Lalu ketika beraja aja Pak Siwang ngajaran cara berzikir, lalu ternyata salah mau sembahyangnya tak kusuk. Mana-mana betul. Kadang ketidaktahuan kita selama ini, lalu tidak ada ilmunya, lalu kita tahu. Ternyata kita tidak kusuk sembahyang selama. Kau teluk salah orang yang baru kini. Tidak bisa begitu. Semestinya kita bersyukur. Nah itu yang wak peloan. Jadi mestinya Bapak Ibu, kalau ada kajian, apapun bentuk kajiannya, tasingguang awak bersyukur cepet itu nang kedepeloan. Itu nang kedepeloan. Kalau tiba orang main gitar ya, nyepetik gitarnya, fales bunyinya. Oh, kok namanya tali nomor 2, ditandon sekali. Tandon sekali, pelok sekali. Awak jawab itu. Nah, kan kadang ada lo kawan. Kau dulu loh, nama ambisian kabuya aku. Itu suruh singgung-singgungnya wak sedang ngaji. Ada loh kadang udah itu. Enggak ada. Jadi itulah nangkau peluan. Nabi itu mengajarkan bagaimana cara memperbaiki kolbu. Nah, Nabi itu mengajarkan tentang kolbu. Nabi itu mengajarkan tentang kolbu. Kolbumu selalu terkoneksi dengan Allah. Kolbumu selalu terhubung dengan Allah. Kolbumu selalu menyebut nama Allah. Kan itu dalam lam yahtalim qattu toha mutlaqa itu. Lalu di bagian tengahnya Nabi itu matanya tertidur tapi kolbunya selalu bangun. Yang dimaksud dengan kolbu bangun dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan yaqdhah. Jadi kalau kolbu mengingat Allah itu disebut dengan kolbu yaqdhah. Kolbu yang tidak mengingat Allah disebut dengan ghaflah, lalai. Yang diajarkan oleh Nabi, kolbunya selalu terjaga, kolbunya selalu terkoneksi kepada Allah. Kok kolbu awak alun terkoneksi ke Allah, belum dawam menyebut nama Allah, belum bisa berzikir kepada Allah, cari capek guru nan kamajan supaya bisa menyebut nama Allah, supaya bisa dawam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari gurunya capek. Cari. Kan tak jauh-jauh kan guru-guru ada di sekolah. Kadang kan ada orang yang gengsi, masa den berguru kenyo, den kan tahu nasihatnya. Itu nafsiyah juga baru tuh. Atau tanda omang sakit juga hati baru tuh. Cari ubeknya capek. Jadi obatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang thariqah itu
sejatinya adalah ngikutin Nabi secara totality. Dia berusaha ngikutin Nabi itu totality. Bah totalitinya yang wajib nyo kerajuan. Sagalo yang sunat-sunat nyo kerajuan. Itu orang-orang tarekat itu. Orang tarekat itu jarang nyo meruksoh-ruksoh. Ruksoh kala itu bu, ngambil keringanan. Nyo pengen bersama saja Allah, pengen berzikir, pengen beribadah. Kata Nabi, kalau mau menjadi kekasihnya Allah atau mendekat kepada Allah, mendekatlah bin nawafil dengan yang sunat. Banyak kerajuan yang sunat. Yang sunnah-sunnah itu cara mencari perhatian Allah. Cara mencari perhatian Allah begitu. Banyak ruang yang diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk itu jangan ragu untuk bertorikoh. Jangan takut sasek pula. Dan kadang orang bilang, kan masih muda. Ntar kamu gila. Lihat ada orang ngecek di situ. Tarekat tu kaji orang tua-tua tu. Nah mudah-mudahan nak salah gila beko. Kalau lah tua mengaji tu banyak tak banyak kuih. Kan ada kecil orang mah belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Baru mulai kau mukirnya lah hilang, baru mulai kau mukirnya lah hilang. Padahal ketika muda rekamannya kue, apa tagah-tagahan. Beko gilo beko. Heran loh kadang orang bilang begitu. Atau kita kasih pertanyaan. Iyo gilo enggak orang bertarikat itu? Iyo. Iyo, tapi gilonya jo Allah. Tapi ada orang gilo jo nafsiyah, guys. Ada orang gilo pengen disanjung orang jo. Ada orang bentuk itu. Kalau ada bentuk itu peloan. Yang penting itu adalah kalau kah gilo lah ya Tuhan. Jangan sampai tangga talaki. Selama kau ada enggak orang tangga talaki bertarikat ya? Itu kan asbab di luar. Niat salah. Bertarikat tuh niatnya mesti lurus. Kan yang diajarkan di situ ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kan Allah tujuan ridho Allah yang dicari. Ada enggak niat masuk tarikat selain itu? Kalau ada nan selain itu nan salah. Kan mencari ridho Allah. Kira-kira nan sakit-sakit hati tadi itu dapat ridho Allah enggak tuh? Ya kalau enggak, mengapa sakit-sakit hati wak? Tak ada guna sakit itu biar awak panik saja. Latih saja adanya. Ancak jadi orang merdeka, tapi sibuk. Orang merdeka itu, dia tidak punya urusan dengan yang lain. Tidak perlu perhatikan, nanti kalau begini, kata orang nanti apa? Itu tanda orang tidak merdeka. Orang merdeka, tapi dia sibuk. Sibuknya sama Allah. Biarin aja orang mau bilang apa. Tapi kita cari perhatian Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jam tu jauh mana aku nak nampak lah jam berapa. 8:30. Dan itu 8:30 dan itu jam 10 lewat. 5 menit lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi kita baca ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sungguh pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Secara zahir, secara batin, secara syariat, secara tarikat, secara hakikat, secara ma'rifat. Contoh kita itu Nabi.
Yang harus kita camkan itu, jangan mantang-mantang kita bertarikat, abai syariat, jangan mantang-mantang kita berhakikat, abai syariat, jangan mantang-mantang kita kecil orang, kecil awak bermakrifat, abai dengan syariat. Tidak ada Nabi memberikan contoh seperti itu. Nabi itu contoh paling paripurna. Kok iyo wak bertarikat, kok iyo wak berhakikat, kok iyo wak bermakrifat, wajib melaksanakan syariat. Ajan sampai jadi alasan lo nyolah bertarikat tu ndak sembayang lah. Tu tarikat apa mau tu? Nah, dan mode itu di siko ndak dong. Karena orang-orang siko nyo belajar tarikat itu tetap nyoba sembayang. Nabi yang paling tinggi makrifat. Paling tinggi makrifatnya Nabi. Makrifatnya paling tinggi, hakikatnya paling tinggi, tak jalannya paling benar, syariatnya paling jaleh. Dia tetap melakukan syariat. Maka Bapak Ibu, nangka kita peloan, mulai dari kini, peloanlah syariat. Peloan. Dan jangan dipisah-pisah. Kadang kan ada loh, ndak lo mau orang go ikut orang nan syariat saja. Ada orang tarekat, kadang nak lah bawa nyebab imam. Ciko kali nak ada murid itu dong. Ijan. Ikutin semuanya. Jadi jangan sampai kita tidak bersyariat. Peloan. Tegakkan syariat kita. Benarkan baca sembahyang kita. Kok ada nang kurang batu, datang ke guru. Kok ada nalun bisa menyebut nama Allah, datang ke guru. Datang ke guru. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lah lewat 5 menit. Ada pertanyaan? Kalau ada tuh pulang oleh. Babu? Nah, tadi enggak dikenalnya deh apa 6 protokol cukup. Nah, Namo Ambo Aldomi Putra, tua kecek Buya Siwang tadi tak ada bagola bagai. Lai Malin Parmato, Malin Parmato, Ambo orang sangka, ngurang salim pawang, barumah kasih maraso, tinggal di Jawa, tinggal di Tangsel. Tangsel itu kecil orang nggak tahu Tangsel itu di mana tuh? Jakarta. Oh. Padahal Jakarta itu beda loh provinsinya tuh. Itu provinsi DKI Jakarta kan, wah provinsi Banten. Di mana tinggal? Di Tangsel. Tangerang Selatan. Pikir orang Jakarta. Oh, baru. Sama aja orang no. Orang Baso. Di mana tinggal Baso? Agam. Nggak tahu orang. Baso, di mana tinggal? Bukit Tinggi. Nah, baru tahu. Oh, jalan. Oh iyalah mulai memancing. Anak bagaimana, bini bagaimana. Hai cik baru ya. Anak sepasang. Itu untuk perkenalan. Lah, mau kenal tuh bilang oleh. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nan hakikat tua artinya hakikat tuh. Nggak jalan do jalan tuh rekod. Hakikat tuh artinya nan sabona. Nan sabona-bona itu hakikat tuh. Oh, ambil arti itu dulu. Nan sabona-bonanya.
Kalau bahasa kampusnya nan esensialnya. Kalau makrifat itu artinya kan kenal, tahu. Itu artinya. Enggak. Itu nanti bangda itu loh. Tuh kalau nanti tobang tuh kalau ada tangan mentuk, kau jawabnya mangko dah. Ndak itu nan kau cari loh. Aku nanya tobang lah do pesawat mah. Ya kan? Ada pesawat. Apalah pernah sholat di awan? Nah kan? Rendah baru makrifatnya. Ambolah di pesawat. Lah pernah sholat dah iya? Awak lah di kapal laut. Nah, tapi ini orang kadang ngukur orang bermakrifat tuh sembayangnya di daun garam dia. Bajalan dia iya. Malipek bumi. Tindak mau itu loh. Orang nan bak makrifat itu, orang nan bak hakikat tuh tahunya Tuhannya siapa. Tahunya nabinya siapa. Kalau nyo tahu nyo nabinya, tahu nyo Tuhannya, pasti agak sangenek jo ndak kamalangganya anan dia perintahan. Itu tanda orang nambah hakikat dan makrifat. Itu kita ambil yang versi dasarnya dulu. Apa lagi tahu orang rumah Pak? Lagi kenal. Itu kenalnya luar dalam itu. Tando apa kok kenal di orang rumahnya, taunya luar dalam, anan dikeceannya, anan pintanya, bau sawo, lagi bau sawo apa tuh nyubu, dan camelo, pasti nyu sawoan, karena nyu tahu. Atau bak guru cek lain, tahu kenal je orang. Bak guru bentuk itu juga. Ada nanda namuh mendengar ke cek guru. Berarti nyo ndak kenal je guru ko. Ndak yakin je guru ko. Nyo yakin lain percaya ndak. Dikecenya je guru ko. Marem lu. Itu berarti ndak kenal tuh. Jadi buktinya sederhana saja, nggak usah tabang-tabang tinggi benar itu dulu dari bawah saja. Kata Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, makna liya'buduni itu artinya apa? Liya'rifuni, untuk mengenalku. Bagaimana kok banyak orang tidak patuh, tidak kenal. Kalau kenal patuh mah, patuh. Kalau ada aja nama tanya oleh baca lo sama yang kusuk, ya kenal lo. Kan banyak tuh pertanyaan itu. Kalau bicara tentang sembahyang, pertanyaan itu. Kok sembahyang wak kama malalala saya? Ya karena wak nak kenal siapa yang disembah. Lai kenalnya Allah. Ya kenal lai mau itu saja. Tidak bermakrifat Pak. Makrifat itu kan kenal dari segala sisi itu. Kalau apa itu dulu dengan calon istrinya kenal tuh. Anak sia, anak kabara. Di mana rumahnya, model pakaiannya nyusuko. Kemanakan sia. Dia sia langkok sadonya. Baru muncul kalam. I love you sayang. Kalau ibu tidak percaya, apa-apa tidak percaya, baiklah keluar beko atau besok pagi ke pasar ibu. Sobo orang situ kecian saya, I love you. Tuh, kecek banget dewan kena tapuk aja.
Kenal dulu. Kenal dulu. Bukti wa kenal pasti asan dikecek namo. Nah kalau alun begitu aja ngecek batarikat, bahakikat, ma'rifat. Kan kerajonnya yang diketuk kerajon tahu jo amar Allah, tahu jo larangan Allah. Amar Allah di kerajuan, larangan Allah ditaati. Awak kan lain. Keluarlah dalil kok dalil orang baik konstitusi kok. Awak nak ngecekin Pak Dewan nih. Karena dulu kita kadang punya dalil itu loh waktu jadi mahasiswa. Lalu keluarlah yel-yel dari mahasiswa itu. Hukum dibuat untuk tidak ditaati. Undang-undang dibuat untuk dilanggar. Kan salah itu. Salah. Aturan itu untuk ditegakkan. Aturan untuk ditegakkan. Maka kalau balik kita dengan yang tadi itu, thariqah itu jalan. Hakikat itu nan sabananyo. Ma'rifat itu yo tahu, kenal. Maka kalau kita praktekkan dalam ibadah, tando orang tu berma'rifat, tando orang tu berhakikat, tando orang tu berthariqat, tando orang tu bersyariat, anan dikecean di Allah nya kerajuan sadonya. Dan itu tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh, tanpa minta dispensasi. Itu kalau yo bahakikat ma'rifat. Kalau kita bawa agak naik sedikit orang yang bertarikat bahakikat ma'rifat itu sinyalnya kuat. Selalu terhubung, tidak lelet dan tidak lola. Tidak ada urusan mau lewat para sawit atau para anau, sinyal tetap hidup. Tetap terkoneksi kepada Allah. Di mana saja, duduk di mana saja, ingat ke Allah. Buktinya lah, kalau yo ingatnya ke Allah, bukti dalam pelaksanaannya. Wajib contoh Pak Dewan, roasting Pak Dewan malam guna. Pak Dewan ini orangnya ingat kepada Allah. Nanti ada apa namanya tanda tangan macam-macam tuh. Kalau nyo ingat Allah pastinya nama. Ada duit yang tadi itu yang berseleweran macam-macam tidak jelas itu. Kalau ingat Allah pastinya tidak mau. Apalagi korupsi. Korupsi itu bahasa keren dari maling. Kalau Pak Dewan ingat Allah, pasti tidak akan korupsi. Maka ibu harus doaan Pak Dewan kok. Jangan sampai korupsi. Aminan lah. Amin. Doa lo Pak Dewan go selalu ingat Allah. Seketik saya minanya. Waduh saja nih. Harus diaminkan. Itu contoh. Jadi kalau yo tahu, yo kenal itu. Jadi sederhananya itu. Kalau nan lebih agak high-nya, agak tingginya setek ongok naik turun. Detik per detik itu selalu terkoneksi. Selalu ingat Allah. Pikiran tidak malalala, kolbu tidak berisik, tetapi dia sibuk dengan Allah. Kolbu sibuk dengan Allah, fuad mulai ada dzauq, ada rasa untuk hanya menghadap kepada Allah. Nah, nanti diantarkan dari kolbu ke fuad, fuad ke lub, lub ke sir. Kalaulah sir, sampai orang ke sir, itu tidak digoda oleh setan. Jadi kalau ada orang ngecian, ada nah sampai ke sir mah. Nah, itu hati-hati itu.
Enggak tuh dong. Enggak ada orang ngece-ngecean di setiang tuh. Enggak ada. Nah itulah yang kita perlukan. Maka rukun bagi orang yang akan sampai, rukunnya yang pertama ikhlas. Rukunnya yang pertama ikhlas. Maka kita berharap kepada Allah agar kita menjadi orang yang dimukhlaskan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa? Oke. Lah. Masih ada? Tambah. Iya. Jadi tidak ada beda-beda tuh. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat tidak ada beda-beda tuh. Contoh. La ilaha illallah. Cik. Aku pasang salah mana syariat, mana tarekat, mana hakikat, mana ma'rifat. Dan kedua, la ilaha illahu. Dan ketiga, la ilaha illa anta. Dan kampe, la ilaha illa ana. Itu di Quran kedua itu. Sampai kan? Ada dalilnya di Quran. Kalau kata Syekh Qadir dalam kitab Futuhul Ghaib, untuk mengukur semuanya itu mesti dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Aduh. Nah kadang kawan kan nyo mencari Quran Sunnah, kau nyo cari secara tekstual saja. Kalau ndak ada sorih menyebutkan di Quran di Sunnah, ndak ada deh. Nah, dulu kawan sama itu, fisiko ndak ada. Mantun ya. Alah bu, ulang oleh. Hah? Taruh di kamar. Kecek Pak Dewan kalau tadi kena jalannya buntu aja. Harus balik kalau kang lihat aja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nankah kita kerajuan itu setiap hari, setiap saatnya mesti mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut Nabi ya saudara. Kalau tidak ikut Nabi mengapa masuk Islam? Harus ikutin Nabi. Berusaha untuk mengikuti secara totality. Harus berusaha awak. Harus berusaha pelan-pelan. Kalau alun bisa kini zikir banyak, ya agak 100 dulu. Kalau alun bisa 100 langsung 70.000. Ya kan? Ya kalau tidak bisa 70.000 kan bisa 70.000 kali 7. Nah, kan? Itu hanya angka. Kecek guru kita Buya Amilizar Amir, zikir 70.000 itu dan pakai angka itu hanya zikirnya pemalas. Itu hanya zikir pemalas saja. Zikir yang tidak pemalas itu tidak pakai angka. Cek kawan, tidak usahlah zikir pakai angka. Boleh bilang begitu, tapi zikirmu mesti lewatin 70.000. Boleh, tapi zikirnya melewati 70.000. Itu aja zikir pakai tasbih. Ya? Ini kan hanya alat saja. Tapi sebaik-baiknya itu adalah melibatkan semua anggota tubuh untuk bisa mengingat Allah. Tangan degelo kerajo memutar sabih. Zikir lo tuh. Dan hafal Quran. Untuk takrir mau ulang-ulang Quran, ya cari aja Quran. Karena nyumato itu perlu nyu ibadah untuk mencari teks Quran itu. Degelo ruang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mulailah ikutin Rasulullah.
Baca orang ngikutinnya. Kan beliau meninggalkan 2 pusaka. Taraktu fikum amrain iza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepadamu 2 pusaka. Apabila kamu berpegang teguh kepada 2 pusaka itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Atau Quran dan hadis. Kini wak tanya. Lagi baca Quran teori. Bahadek lambuk bunyinya. Lain tak teori. Jujur saja. Baca. Kini di tingkean. Di situ kan ada alumni Staida. Pak Dewan kan alumni Staida kok. Alumni Staida itu identik dengan Quran. Ya kan? Jadi caranya kini mulai tingkean cara baca Quran. Lai punya Quran terjemah di rumah. Lai. Kini mulai baca Quran agak salimbar, agak salaman, sudah tuh baca terjemahannya. Supaya bisa paham mak segini. Kok ada nanda paham, catat. Nah, beko tanyon ke alumni Staida. Ya kan? Kalau tidak bisa alumni Staida tuh baliknya ke Staida, lihat BS2-nya lah. Kalau ada S2. Ya, jadi itu. Baca. Jadi dulu di Padang itu ada jamaah kita. Beliau dosen di Universitas Negeri Padang. Kini nyola almarhum. Nyo dosen seni. Nyo karajon teori baca Quran. Nyo baca Quran lalu nyo baca terjemahannya. Tio wasobo diskusi jo kita makasih ko. Nan nyo baca tadi itu. Nah, jadi kok untuk Bapak Ibu semua bacolah nanti. Kemudian catat ndak tahu, nanti sia guru nan datang kemari, tanyon bacaan Quran dan ibu ndak tahu tuh. Bisa ditanyakan begitu. Tapi dewa alai dakek jo alumni Staida kan cala jo alumni Staida saja. Oh tentu yo. Nah, jadi begitu. Baca Quran. Baca hadis. Hadis kini kanlah dulu yang terjemahan. Ada kan? Ada. Jadi kalau ndak bisa, ya ke cara belajar bahasanya bahasa Arab sih. Ndak lupa bari itu. Biarlah nang bari itu biarlah buya-buya saya nang baca. Adangan hadis-hadis dan keluar dari buya-buya itu diambil artinya pemahamannya diaman. Diamalkan. Nah, itu caranya. Jadi 2 hal itu. Semua aktivitas kita di dunia sampai ke akhirat mesti rujuk Quran, mesti rujuk hadis. Gitu. Kalau ditanya lo ke ibu-ibu, ke kakak, ada dalilnya. Dia bisa jawab. Kadang kan kawan ganji pula, bertanya ke orang ndak tapi dia menanya mak aku pulang. Ibu-ibu sembahyang subuh pakai kunut. Iya enggak? Ada dalilnya. Ini kan? Tentu tidak bisa jawab. Yang mode itu dulu diajarin itu dalilnya kan? Enggak, mode itu dulu orang mesti tahu hadisnya lima. Kualitas hadisnya Pak. Itu biarlah anak-anak pondok yang mengurus itu. Jadi kalau ada nanya itu, ya nikmati saja pertanyaannya. Jadi begitu Ibu, belajar. Ambil sesarinya. Jadi yang dibawa dek guru-guru, itulah hasil bacaannya tuh. Ada bacaannya yang tertulis secara tekstual, lalu ada bacaannya secara kolbu. Awak tinggal menikmatin selai. Nikmatin. Dalil bagi ibu-ibu apa-apa, dalilnya guru. Kalau bertanya dalil orang ke ibu, suruhnya antan ke guru ibu-ibu. Oh dalilnya tentu dari guru dan tua, tanyalah ke nyo. Nah, jadi begitu.
Ah. Oke. Nan pertama kan lai jale bacaan salat. Lai. Ya ini sadon nan dapet saja. Nan dak dapet jadi baca loh. Kan lai dapet nan sadon dapet. Lai. Gerakan kan lai semuanya gerakan yang diajar di guru. Lai. Itulah jadi cik itu. Nan kedua sembahyang tu manga mengingat Allah, ndak mengingat kucing anu tu macam-macam. Nah, kalau ada mode itu ba'a. Nah, ba'a caranya sembahyangnya lai sah tu. Ah, lai so. Secara bab fikih sembahyangnya sah tu. Tapi kan awak mesti naik kelas. Naik kelas naik. Nah, baca cara naik kelasnya, coba sarotuan qalbu awak. Qalbu awak mesti menghadap ke Allah. Qalbu awak mesti berzikir kepada Allah. Istirahatkan pengana kau dulu. Makanya itu asrar atau rasio dari tagak berdiri betul itu sebenarnya tuh. Tagak berdiri betul, lupakan semuanya dulu. Ketika takbir diangkat itu rahasionya kadang tuh. Ketika Allahu Akbar, maka selain Allah itu tidak akbar. Selesai urusan semuanya. Nah, supaya ibu bisa khusyuk, untuk besok-besok berniat sembahyang lain. Serius. Nah, itu nan kita makasih niat tu. Ibu Allah paminan tu. Allah. Ampe kan, ambo tanyo ka mak cek nama menentu tu. Kalau iban niat menentu dulu. Kalau iban niat menentu dulu ana masa diwan. Ada ndak persiapan? Ada ndak persiapan? Ndak ikut untuk masuk ke gunjai tadi itu. Baniat menentu oke. Kalau baniat menentu anan kerjaan. Anan rumah, peloan rumah. Ya kan? Rumah di peloan. Alai. Balanjo di carian. Alai. Nah, itu nyo di sadioan sadonyo. Nan paling penting kalau awak menantu, aduh anak kau dicari laki. Kalau indah jangan. Nah, nang kita makasih niat tadi itu baik itu. Yo le niat awak sembahyang indah. Kalau niat sembahyang dari awal sampai awak ke sembahyang itu disiapkan sadonyo. Mulai dari mana? Mulai dari toharohnya, mulai dari istinjaknya, mulai dari bersucinya, mulai dari tempatnya, mulai dari pakaiannya. Itu yang kita maksud niat tuh. Makanya kita sebut tadi, awak cok nak niat sembahyang tuh. Pasang niat tuh mulai tadi tuh. Kalau awak berniat sederhana, ya Allah, ambo berniat sembahyang. Lalu anan disiapkan. Persiapkan zahir. Zahirnya tadi wudu, bersihkan, mandi, pakaian, bersih, sadonya sampai sholat juga bersih. Awak kan kadang untuk menghadap Tuhan tuh baju nan sembarang seh. Baju ancak untuk pergi baralik seh. Untuk ke Tuhan baju nan labon terason. Ah, itu tanda anak serius tuh. Itu tanda anak niat tuh. Apalagi kalau kita tarik yang kedua. Secara batinnya kalbu mesti di berasihan. Dia doan ke Allah. Itu yang kita sebut, you serius atau tidak? Awak tu banyak tidak serius. Awak serius ke dunia sih. Tumbuh ke akhirat awak tidak serius. Ada istilah wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ish i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada.
Beramal untuk dunia seolah-olah hidup selamanya. Beramal untuk akhirat seolah awak mati besok. Artinya apa? Di kerajaan capek kurang kininya balian. Baliannya beramallah untuk duniamu seolah kamu mati besok. Beramallah untuk akhiratmu seolah kamu hidup selama-lamanya. Hanya tundo lah kerajaannya kan. Bayangnya beko dari besok ke beko. Nah, itu yang kita maksud. Coba kini mulai niat. Mulai niat, lengkapi persiapan-persiapan. Mau ibu kami nantu tadi itu. Kalau nyu punya niat, nyu siapkan sadanya. Jadi yang kita maksud dengan makna niat tadi itu. Tidak hanya sekedar usolli yang kita lapaskan gitu ke sholat tuh doh. Tapi yo ada azam sengaja sembahyang tuh. Ndak, orang kan kadang sembahyang tuh sambilan bulu bagai itu yang kita maksud, ndak serius. Ndak ada lah kalau lah sudah mulai menuju Allah itu, mulai sholat, mau beribadah itu ndak boleh, hanya Allah. Itu yang kita maksud. Siapkan diri. Yo benar niat lah. Kan semuanya ibu-ibu Pak. Ibu-ibu kan niat kemarin tadi kan? Tanda niatnya kan adonan berseragam sama bagai. Ya kan? Adonan bawa nasi bagai. Sambalnya lama sih sedoy. Panjang luar. Kalau rojonya ada Pak Siwang kan, tambah nasi banyak-banyak, sengkep perut kan. Itu kan tanda niat. Coba ibu-ibu nak niat. Tak ada persiapannya dong. Nah, itu yang kita maksud dengan kata niat. Kalau kita berniat kepada Allah, maka pasti kita siapkan diri. Kalau niat kita ngaji, pasti disiapkan. Nah, itu yang kita maksud dengan kata niat itu. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu memiliki niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah agar kalbu kita ini dibukakan oleh Allah. Allah tuluskan niat kita. Allah mudahkan kita mendapat hidayah. Allah mudahkan kita mengikuti Rasulullah SAW. Lihadihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram. Salli ala man ismuhu fil azal Sayyidina Ahmad wa fil hudusi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bantulah kami ya Allah untuk mengingatmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bantu kami ya Allah untuk mengikuti Rasulmu ya Allah. Ya Allah bantu kami ya Allah untuk memperbaiki kolbu. Bantu kami ya Allah untuk memperbaiki lisan. Bantu kami ya Allah untuk kembali menghadap kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami banyak dosa, dosa pikiran, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa lisan, dosa kolbu, dosa sekujur tubuh, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa besar, dosa kecil. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Ghaffar. Bijahi Sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa pasangan kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami selalu mengikuti jalan Rasul-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Ayo sama-sama satu lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Allahumma ja'al salawatina ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man ismuhu fil azal Sayyidina Ahmad wa fil hudusi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.